Baiklah pemirsa, saat ini kita sudah terhubung kembali dengan rekan Ilham dan rekan Rara yang saat ini sudah berada juga di Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk melaporkan secara langsung update kondisi para pasien kecelakaan bus ALS. Baik, selamat sore rekan Rara. Mungkin langsung dijelaskan Selamat seperti sore apa rekan update Pascal dan terkini juga pemirsa Pal TV. identifikasi. Baik, Rara. Mungkin langsung dijelaskan bagaimana identifikasi korban kecelakaan bus ALS yang saat ini sedang berada di Rumah Sakit Bayangkara. Mungkin langsung saja Rara. Baik, terima kasih rekan Pascal dan juga pemirsa Pal TV di mana-mana berada. Saat ini saya Rara Bisra bersama juru kamera Ilham Mayudi melaporkan langsung di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Seperti yang kita ketahui pemirsa, baru saja terjadi tabrakan maut antara bus ALS dan juga truk BBM dari PT Selera Raya pada Kamis 6 Mei 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan informasi yang kami dapatkan akibat kejadian ini total 16 orang awalnya dinyatakan meninggal dunia. Namun data terbaru menyebutkan bahwa saja satu korban selamat kembali meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif. Ya ini adalah M. Tahrul Hubaydi, warga dari berusia 30 tahun, di mana korban merupakan salah satu dari 4 penumpang yang sebelumnya selamat. Pemirsa, korban mengalami luka bakar hingga 90% dan telah menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Rupis 6 Mei 2026. Namun selama 2 hari perawatan, kondisi korban tidak mengalami peningkatan. Dan pada Jumat 8 Mei 2026 pukul 11:55 menyatakan meninggal dunia. Dan pemirsa, dengan bertambahnya satu korban meninggal dunia, maka total korban jiwa juga bertambah. Tapi saat ini sedang berada di Bayangkara yang dari dengan korban, baik proses identifikasi maupun perawatan lanjutan kondisi korban yang selamat. Dan juga informasi terbaru, salah satu korban selamat lainnya yaitu Yadiono, 44 tahun, warga Pati, Jawa Tengah, yang berhasil evakuasi ke rumah sakit menggunakan helikopter Polri. Di mana helikopter yang membawa korban berangkat dari Muratara sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan tiba di Palembang sekitar pukul 11:40 waktu Indonesia Barat maksud kami. Dan tibanya di rumah sakit, korban langsung dipindahkan ke ruang perawatan dengan pengawalan ketat dari tim medis. Dan juga pemirsa, jika kami dapat menggambarkan kepada Anda, saat evakuasi tentunya kondisi korban masih memerlukan alat bantu medis berupa infus dan juga oksigen, dan juga luka bakar terlihat pada sejumlah bagian tubuh dan wajah korban. Meski demikian, korban dilaporkan masih dalam kondisi sadar. Dan juga pemirsa, pihak rumah sakit sebelumnya menyebutkan terdapat 3 korban selamat yang direncanakan akan dirujuk ke Palembang, yaitu Ngadiono dan juga ada Jamiatun serta Muhammad Fahrul Hudaibi. Namun salah satu di antaranya meninggal dunia. Dan juga evakuasi dilanjutkan melalui jalur udara dan darat dengan mempertimbangkan kondisi medis masing-masing pasien tentunya agar mendapatkan penanganan yang lebih intensif di Palembang. Sementara itu di dalam Rumah Sakit Bayangkara sendiri, proses identifikasi terhadap korban meninggal dunia masih terus berlangsung, dan juga dari tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Sumsel terus bekerja sama dengan tim forensik. Dan proses identifikasi ini masih mengalami kendala karena sebagian besar korban mengalami luka bakar yang cukup berat, jadi hingga 99%, sehingga metode identifikasi seperti sidik jari tidak dapat digunakan. Dan untuk petugas mengambil sampel DNA dari korban dan keluarga yang kemudian dikirim ke laboratorium Mabes Polri untuk proses pencocokkan. Dan juga ada informasi yang kami dapatkan sejak pagi tadi pemirsa, keluarga dari 12 korban dari bus ALS sendiri sudah tiba tentunya untuk memberikan dokumen-dokumen penting untuk mencocokkan identitas dan juga melakukan tes DNA untuk membantu proses berjalannya identifikasi dari seluruh korban dari tabrakan ALS dan juga truk BBM dari PT Selera Raya sendiri. Dan juga hingga saat ini sebanyak 11 sampel identifikasi telah berhasil diambil, namun proses masih terus berlangsung terutama untuk korban yang belum teridentifikasi. Dan juga di sisi lain, penyelidikan terkait penyebab kecelakaan masih terus dilakukan pemirsa, di mana pihak kepolisian bersama instansi terkait masih mengumpulkan data untuk mengetahui apakah insiden ini terjadi akibat kelalaian atau faktor teknis atau penyebab lainnya. Dan juga pemirsa, jika kami dapat menggambarkan juga hingga saat ini proses identifikasi korban dan penanganan korban selamat masih terus berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Pemirsa, demikian laporan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan bersama juru kamera Ilham Mayudi melaporkan langsung kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Rara dan atas laporannya kami silakan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih rekan Rara.